Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasanti Adriani. Di sini kita akan belajar bersama pada mata kuliah Komunikasi Keperawatan untuk materi komunikasi pada pasien remaja. Teman-teman sekalian, mungkin sudah mengalami untuk bagaimana komunikasi pada masa remaja sebelumnya. Kita bisa flashback dan kita bisa sambil belajar tentang materi ini bersama-sama. Mari kita mulai. Tahap usia remaja, fase remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Perkembangan komunikasi pada usia remaja ini ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi dan sudah mulai berpikir secara konseptual. Sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Pada anak usia ini seringkali merenung kehidupan tentang masa depan yang direfleksikan melalui komunikasi. Pola pikir dan tingkah lakunya merupakan peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Komunikasi yang dapat dilakukan pada usia ini adalah berdiskusi atau curah pendapat pada teman sebaya atau orang dewasa yang dia percaya, termasuk perawat yang selalu bersedia menemani dan mendengarkan keluhannya. Hargai identitas diri dan harga dirinya. Hindari perkataan atau pertanyaan yang dapat menyinggung harga diri, menimbulkan rasa malu, dan juga menjaga kerahasiaan dalam komunikasi mengingat awal terwujudnya kepercayaan anak dan merupakan masa transisi dalam bersikap dewasa. Beri dukungan atas hal yang telah dicapainya secara positif dengan memberikan reinforcement positif. Misalnya, ayah bangga sekali atas pencapaian prestasimu di sekolah. Juara 3 sebagai lomba matematika tingkat kabupaten. Misalnya seperti itu. Atau mungkin bisa memberikan penghargaan dengan kata-kata misalnya, Ibu bangga sekali kepada kamu yang sudah mau jujur atas apa yang sudah kamu lakukan. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Contohnya seperti itu. Cara berkomunikasi efektif dengan keluarga. Pertama, berikan orang tua kesempatan untuk berbicara, dapat membantu perawat untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang klien. Perawat tidak memposisikan diri sebagai pemberi informasi saja, namun juga memberikan respon pada informasi yang diberikan oleh orang tua. Hubungan dua arah ini dapat mendukung terciptanya komunikasi efektif serta tujuan yang kita inginkan dalam komunikasi yang dapat tercapai. Jadi, pada saat kita menanyakan data subjektif tentang klien pada orang tua, kita sebaiknya menjadi pendengar yang baik, tidak memutus pembicaraan orang tua di tengah jalan, tapi juga bukan berarti komunikasi tanpa arah. Bila komunikasi keluar dari arah tujuan yang akan kita bahas, kita bisa mengingatkan orang tua
untuk kembali lagi ke topik yang sedang kita bahas. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan orang tua. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kemampuan mendengarkan dapat ditujukan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh saat berkomunikasi dengan tujuan untuk mengerti klien dan meminimalisasi kehilangan atau tertinggal informasi yang akan disampaikan. Pada saat orang tua memberikan informasi, sebaiknya kita juga memperhatikan sikap kita sebagai seorang perawat dengan memberikan reaksi nonverbal yang kooperatif. Misalnya, tatap muka dan menghadap ke arah yang sedang berbicara. Tidak melakukan hal lain saat keluarga sedang berbicara. Yang ketiga, meyakinkan kembali. Meyakinkan kembali merupakan cara yang dapat diberikan agar proses dan hasil komunikasi dapat diterima pada klien. Hal ini adalah orang tua. Pada dasarnya, semua orang tua ingin menjadi orang tua terbaik. Tetapi pada saat anak sakit, dapat terjadi kecemasan tentang peran dan fungsinya. Maka, yakinkan kembali akan peran dan fungsinya sebagai orang tua. Kadangkala, orang tua yang memiliki pendidikan baik sekalipun, misalnya berlatar belakang kesehatan, kadangkala karena kecemasan, sehingga ibu atau ayah itu akan susah untuk bisa menyelesaikan masalah anaknya. Di sini kita sebagai perawat bertugas untuk bisa menenangkan keluarga atas apa yang dialami oleh klien dan bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan keinginan klien dan keluarga. Yang keempat, merumuskan kembali. Dalam mencapai tujuan pemecahan masalah kita dan orang tua, anak harus sepakat terhadap masalah yang muncul kadang-kadang pada orang tua. Dengan merumuskan kembali beberapa permasalahan dan cara pemecahan bersama akan memberikan dampak dalam mengurangi kecemasan atau kekhawatiran. Di sini, perawat bertugas memahami dan mengetahui penyelesaian yang terbaik menurut klien, keluarga, dan medis. Kita sebagai perawat tidak berhak untuk memutuskan masalah mereka, tetapi kita membantu klien dan keluarga untuk bisa memilih penyelesaian masalah yang terbaik sesuai dengan kesepakatan yang paling baik yang mereka sepakati bersama. Yang kelima, anticipatory guidance. Perawat memberikan beberapa petunjuk tentang kemungkinan masalah yang dapat terjadi pada anak. Masalah dapat diinformasikan terlebih dahulu untuk mengantisipasi tentang kemungkinan hal yang terjadi sehingga orang tua tahu siap bila masalah itu muncul. Perawat harus memberikan gambaran beberapa hal tentang masalah yang bisa muncul dan kemungkinan penyelesaian yang bisa diambil dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang dialami klien dan juga keluarga. Di sini, untuk bisa menggambarkan dan meminimalisir kecemasan yang timbul pada klien dan keluarga saat masalah itu muncul. Yang keenam, menghindari hambatan dalam komunikasi
merupakan strategi untuk meminimalkan masalah atau miskomunikasi, menghindari hambatan dalam komunikasi, dapat dilakukan dengan cara mengaplikasi teknik-teknik komunikasi efektif. Untuk bisa berkomunikasi secara efektif, perawat harus bisa mengaplikasikan cara komunikasi terapeutik yang efektif yang bisa digunakan pada pasien remaja dan keluarga. Model-model komunikasi dengan remaja dan keluarga. Yang pertama, stop, look, and listen. Model sederhana ini telah digunakan sejak lama, terutama di Departemen Psikiatri. Akan tetapi, model ini dapat pula diterapkan di keperawatan anak. Stop atau berhenti, berhenti memikirkan hal lain, dan berkonsentrasi pada orang dengan siapa perawat atau klien berkomunikasi. Nomor 2, menyadari suasana hati Anda sendiri. Apakah Anda merasa resah, defensif, atau marah? Artinya, pada saat pasien atau keluarga memberikan informasi dan menceritakan apa yang terjadi, kita tidak boleh menjustifikasi apa yang mereka ceritakan. Jadilah pendengar yang baik, diam saat mereka berbicara. Look atau melihat, menyadari lingkungan sekitarnya dan semua orang di ruangan. Apakah pengaturan memberikan privasi, gangguan apa yang hadir? Cobalah untuk menilai keadaan emosional pasien darinya, ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta dari kata-kata. Pada saat pasien dan keluarga sedang berkomunikasi dengan kita, perhatikan bahasa nonverbal mereka. Dari situ kita bisa melihat tingkat kenyamanan mereka saat berkomunikasi. Bila kita melihat ada hal yang kurang membuat nyaman dari lingkungan yang kita adakan atau sebagai tempat komunikasi, maka kita bisa evaluasi. Misalnya, pada saat ada konsultasi, ada orang lain di tempat kita sedang berkomunikasi. Maka untuk menjaga privasi, minta orang lain tersebut untuk keluar ruangan sebentar selagi kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Yang ketiga, listen atau mendengar, mendengarkan kata-kata pasien dan mencoba untuk memahami perasaan di belakang mereka. Jangan berpikir tentang apa yang Anda akan katakan saat pasien sedang berbicara. Konfirmasi pemahaman Anda dengan memeriksa kembali dengan pasien sebelum merumuskan jawaban. Bila perlu, pada saat pasien menceritakan, perawat mencoba memahami dan mengevaluasi apakah benar pemahaman perawat tentang masalah yang dihadapi klien sebelum bersama-sama merumuskan jawaban yang akan digunakan pada masalah tersebut. Model ILS atau Invite, Listen, Summarize. Model sederhana lain untuk penggunaan umum disarankan oleh Platt and Gordon. Invite atau mengundang, meminta pasien untuk menceritakan kisahnya, gunakan pertanyaan terbuka seperti, ceritakan diri Anda dan apa yang membawa Anda di sini hari ini. Biarkan pasien untuk berbicara dan mengungkapkan segala masalah yang dihadapi kepada perawat.
Listen atau mendengar memberikan pasien kesempatan untuk berbicara dengan gangguan minimal. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan baik, respon verbal dan nonverbal, mengarahkan pasien dengan imperatif terbuka. Bila perlu, kita bisa menggunakan kata-kata yang bisa menarik perhatian klien untuk bisa mengungkapkan segala apa yang dirasakan dengan beberapa pertanyaan. Misalnya, ceritakan lebih banyak tentang itu, atau pertanyaan terbuka, bagaimana perasaan Anda tentang itu. Jangan menggunakan pertanyaan tertutup, sehingga kita tidak bisa mengambil data sebanyak-banyaknya dari pasien dan keluarga. Selanjutnya, summarize atau menyimpulkan. Menjelaskan bagaimana Anda melihat situasi, meninjau temuan klinis yang penting, dan bagaimana Anda menafsirkannya. Berikan pasien kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menambahkan informasi, atau menawar koreksi. Dalam model ILS, meringkas dilakukan berulang-ulang selama percakapan, bukan hanya di akhir. Di sini sebagai konfirmasi kebenaran yang diterima oleh perawat dari informasi yang diberikan oleh klien dan keluarga. Model selanjutnya itu model respect, rapport, empathy, support, partnership, explanation, culture, competence, dan trust. Model ini sering digunakan pada keperawatan jiwa atau pada situasi yang sulit. Report atau membina hubungan dapat dimulai dengan obrolan sosial untuk memecahkan kebekuan. Tampilan pasien bahwa Anda tertarik dalam cerita dan sudut pandangnya. Tampilan ketertarikan ini bisa dalam bentuk verbal dan nonverbal. Dalam bentuk verbal, misalnya, kita bisa mengatakan bahwa cerita Anda sangat menarik sekali. Silakan dilanjutkan. Pada bahasa nonverbal, kita bisa memberikan kontak mata pada saat pasien berbicara. Empati ini melibatkan memahami perasaan dan emosi pasien, mengakui mereka dan memvalidasi perasaan pasien. Misalnya, cara memvalidasi adalah berarti Anda sangat sedih ya dengan keadaan yang tadi Anda ceritakan. Misalnya seperti itu. Atau berarti Anda sangat bahagia dengan apa yang kisah yang Anda ceritakan baru saja. Selanjutnya, support atau dukungan. Tunjukkan bahwa perawat berada di sana untuk memberikan dukungan kepada klien. Partnership, utamakan kerjasama antara perawat, anak, orang tua dalam regimen keperawatan. Explanation, menjelaskan, hindari penggunaan akronim dan usahakan untuk melakukan validasi pemahaman klien setelah penjelasan. Maksudnya, usahakan komunikasi dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan klien. Jangan menggunakan istilah medis karena pasien dan klien cenderung tidak memahami istilah-istilah medis. Culture competence atau kompetensi kultural. Menghormati budaya keluarga pada saat yang sama, menyadari bias budaya perawat sendiri dan prasangka. Menanyakan daripada berasumsi bagaimana budaya dapat mempengaruhi perasaan atau perilaku klien. Trust atau percaya, menghargai bahwa mengungkapkan diri mungkin sulit bagi beberapa pasien, jadilah menerima pikiran negatif dan
perasaan mereka, jujur dan penuh kasih sayang. Mencoba memahami dan mempercayai apa yang dijelaskan oleh klien dan keluarga itu hal yang sangat penting bagi pasien. Karena bila perawat sudah mendiskreditkan atau melihat secara negatif apa yang dibicarakan oleh klien, maka klien dan keluarga tidak ada rasa percaya terhadap perawat. Yang keempat, model care. Comfort, acceptance, responsive, empathy. Care singkatan paling bermanfaat sebagai pengingat untuk bagaimana berhubungan dengan pasien dengan cara peduli. Comfort atau nyaman untuk secara efektif memberikan kenyamanan pada pasien dan keluarga. Perawat harus sensitif ketika membahas masalah seksualitas, kekerasan, dan kematian. Acceptance, penerimaan, mengakui, mengerti, dan menerima pasien atau perasaan orang tua tentang penyakit dan terapi, bahkan jika perasaan itu tidak pantas atau kontraproduktif, ini tidak berarti bahwa perawat setuju dengan perasaan ini. Tapi, ini tidak berarti bahwa perawat tidak akan merespon dengan marah atau dengan menolak pasien. Responsiveness atau kesiapsiagaan ini termasuk menanggapi perasaan atau memberikan feedback pada pasien atau keluarga secara langsung. Empati, menanggapi dengan empati umumnya cara yang paling efektif untuk menangani emosi pasien atau orang tua. Sikap terapeutik yang harus dikembangkan perawat saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaannya, pikiran, dan sikapnya. Mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau berespon yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional, maka sikap kita adalah memberikan support atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya. Yang keempat, perawat atau orang dewasa lain harus dapat menjadi sahabat buat remaja. Tempat berbagi cerita, suka, dan duka. Duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkrama dengan mereka, serta sering melakukan makan bersama. Hal itu sangat dibutuhkan oleh remaja untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan perawat untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan bisa mendapatkan penyelesaian masalah yang sesuai dengan keinginan klien. Sementara itu, suasana yang harus diperhatikan perawat untuk mendukung komunikasi efektif selama interaksi dan berkomunikasi dengan remaja adalah saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. Jadikanlah remaja sebagai sahabat orang dewasa, jangan rendahkan dan berikan kesempatan mereka untuk menyatakan pendapatnya secara terbuka. Jangan menjustifikasi setiap pernyataan yang dikatakan oleh remaja. Tidak meremehkan remaja berarti kita bisa menghargai klien untuk berusaha dekat dengan kita. Dan itu sangat menguntungkan kita sebagai perawat untuk bisa menumbuhkan rasa saling percaya dengan klien.
Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien usia remaja. Yang pertama, mendengar aktif artinya tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami dan menghargai apa yang diutarakan remaja, menerima dan merefleksikan emosi yang ditunjukkan, misalnya dengan mengatakan, "Ibu tahu kamu merasa kesal karena diajak seperti itu. Ibu tahu kamu kecewa terhadap apa yang dilakukan teman kalian kepada kamu." Misalnya seperti itu. Sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja. Jika tidak bisa, katakan terus terang daripada Anda tidak fokus dan memutus komunikasi dengan remaja. Jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rahasiakan karena akan membuatnya tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. Anak remaja sudah mulai memiliki privasi yang tidak boleh diketahui orang lain, termasuk orang tua. Utarakan perasaan Anda jika ada perilaku remaja yang kurang tepat, dan jangan memarahi atau membentak. Misalnya, "Mama khawatir sekali kalau kamu tidak langsung pulang ke rumah. Kalau mau ke rumah teman, telepon dulu agar Mama tenang." Dorong anak untuk mengatakan hal yang positif tentang dirinya. Misalnya, "Aku sedang berusaha menguasai matematika daripada aku payah dalam matematika." Perhatikan bahasa tubuh remaja. Orang tua harus bisa menangkap sinyal-sinyal emosi dari tubuhnya. Hindari komentar menyindir atau meremehkan anak. Berikan pujian pada aspek terbaik yang dia lakukan sekecil apapun. Hindari ceramah panjang dan menyalahkan anak. Berusaha mengetahui sejauh apa usaha anak dalam menjalani suatu kegiatan. Berikan reward atau pujian sekecil apapun yang sudah dia lakukan. Misalnya, "Terima kasih nak, tadi sudah memberitahukan mama atau telepon mama pada saat kamu mau main ke rumah teman." Atau memberikan reward, misalnya, "Alhamdulillah, nilai matematika kamu sekarang cukup baik dibanding kemarin. Nilai kamu sekarang 8, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Semangat terus." Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan remaja. Yang pertama, pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi mudah atau tidaknya seseorang menerima informasi. Makin tinggi pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat pemahaman orang tua. Perawat perlu menggunakan bahasa yang mudah diterima sesuai dengan tingkat pendidikan klien. Yang kedua, pengetahuan merupakan proses belajar dengan menggunakan panca indera yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu untuk dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan. Faktor pengetahuan tersebut dalam proses komunikasi dapat mempengaruhi pemahaman klien tentang informasi yang disampaikan. Informasi akan jelas dan mudah diterima oleh penerima apabila pengetahuan baik. Demikian sebaliknya, apabila pengetahuan kurang, maka informasi yang dapat diterima atau dipahami kurang. 3. Sikap dalam komunikasi dapat mempengaruhi proses komunikasi berjalan efektif atau tidak. Hal tersebut dapat ditujukan bila perawat menunjukkan sikap kurang baik akan menyebabkan klien kurang percaya terhadap perawat. Demikian sebaliknya, apabila dalam komunikasi menunjukkan sikap yang baik, maka dapat menunjukkan kepercayaan dari penerima pesan
atau informasi, sikap yang diharapkan dalam komunikasi tersebut seperti terbuka, percaya, empati, dan menghargai. Keempat, usia dan tahapan tumbuh kembang. Usia tumbuh kembang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Semakin tinggi usia perkembangan anak, kemampuan dalam komunikasi semakin kompleks dan sempurna. 5. Status kesehatan anak. Status kesehatan sakit dapat menimbulkan gangguan psikologis, maka cenderung anak kurang komunikatif atau sangat pasif. Dengan demikian, dalam komunikasi membutuhkan kesiapan secara fisik dan psikologis untuk mencapai komunikasi yang efektif. Keenam, budaya. Budaya dapat mempengaruhi proses komunikasi seperti orang Batak dengan orang Madura ketika berkomunikasi dengan bahasa komunikasi yang berbeda dan sama-sama tidak memahami bahasa daerah, maka akan merasa kesulitan untuk mencapai tujuan dari komunikasi. 7. Saluran. Saluran ini merupakan faktor luar yang berpengaruh dalam proses komunikasi. Sebagai contoh, intonasi suara dan sikap tubuh. Apabila kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki suara atau intonasi jelas, maka sangat mudah kita menerima informasi atau pesan yang disampaikan. Demikian sebaliknya, apabila kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki suara yang tidak jelas, kita akan kesulitan menerima pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedelapan, lingkungan. Lingkungan dalam komunikasi yang dimaksud di sini dapat berupa situasi ataupun lokasi yang ada. Lingkungan yang tenang akan memberikan dampak keberhasilan tujuan komunikasi, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang. Contohnya, apabila kita berkomunikasi dengan anak pada tempat yang bising, maka proses komunikasi tidak akan bisa berjalan dengan baik karena suara tidak jelas. Sehingga pesan yang akan disampaikan sulit untuk diterima oleh anak ataupun orang tua. Contoh kasus, di sini saya menyontohkan satu kasus dan bagaimana penanganannya, strategi pelaksanaan komunikasi pada kasus tersebut. Kondisi pasien remaja usia 15 tahun, keluhan utama sering menangis, tidak bisa tidur nyenyak, dan sering terbangun di malam hari. Anak mengatakan tidak bisa konsentrasi belajar, malas untuk ke sekolah, dan merasa malu karena telah gagal. Keadaan ini terjadi setelah anak kalah berkompetisi dengan temannya. Masalah keperawatan, krisis situasi. Tujuannya, klien mampu mengatasi krisis yang terjadi dan perilaku efektif. Rencana keperawatan, identifikasi masalah yang terjadi bersama klien, dengarkan ungkapan perasaan pasien. Strategi pelaksanaan komunikasi, fase orientasi, yaitu salam terapeutik. Selamat pagi, saya Ibu Tri, sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Evaluasi dan validasi, apa kabar? Bagaimana perasaanmu pagi ini? Saya lihat mata adik tampak merah dan sembab. Bagaimanakah tidurnya semalam? Kemudian kita kontrak, sesuai perjanjian, sekarang kita akan mengidentifikasi krisis yang terjadi pada adik. Mau di mana tempatnya? Baiklah, tempatnya di kamar saja. Waktunya 10-15 menit. Apakah adik sudah siap? Yang kedua, fase kerja. Tuliskan kata-kata sesuai tujuan dan rencana yang akan dicapai atau dilakukan. Rawat, baiklah, sesuai kesepakatan, kita akan diskusi masalah yang adik hadapi. Responnya dicatat. Perawat, coba jelaskan apa yang terjadi sehingga adik merasa sedih dan sulit tidur. Aku telah gagal, aku bodoh, aku malu dengan semua yang terjadi pada diriku. Coba jelaskan apa yang menyebabkan kamu merasa gagal dan bodoh.
Aku bodoh karena tidak bisa menjadi juara dalam kompetisi. Mengangguk, apa yang menjadi keinginanmu? Aku ingin membuat mama bangga jika aku jadi juara. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Mama akan sangat bangga jika kamu mampu bangkit dan menjadi orang yang kuat. Kamu tidak sendiri. Jadikanlah kegagalan sebagai guru yang berharga. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Pasien menjadi diam. Lihatlah mama, dia sangat mengharapkan kamu bangkit dan menjadi anak yang tangguh. Melihat ke arah mamanya. Pandanglah mama dan tersenyumlah untuk mama. Kamu harus berjanji akan bangkit kembali, belajar lebih giat untuk hari esok yang lebih baik. Aku minta maaf, aku janji mau bangkit kembali dan belajar lebih baik, Ma. Fase terminasi, evaluasi subjek. Bagaimana perasaanmu sekarang? Coba sebutkan kembali masalah yang terjadi. Saya senang melihat kamu sudah bisa tersenyum. Rencana tindak lanjut, mulai sekarang kamu harus menyiapkan diri lagi untuk belajar lebih baik. Tuliskan rencana kamu untuk 1 minggu ke depan. Kontrak yang akan datang, besok saya minta kamu datang lagi ke sini untuk menunjukkan rencanamu dalam 1 minggu ke depan. Sampai jumpa besok ya, selamat siang. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.